Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Udah lama nggak upload video ya. Ini penanaman kembali melon di lahan saya. Di sini nanti saya akan memberikan perbedaan melon yang ditanam benih langsung dengan melon yang disemai dulu. Jadi disemai, dipotray ya. Ini nanti akan saya tampilkan di sini perbedaannya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat perbedaan ditanam langsung dengan hasil semai di potray. Ini tampilannya. Ini yang disemai langsung ini. Disemai langsung di lahan ya. Nah, sedangkan yang sebelah ini dengan menggunakan tray semai dan mungkin saya kira karena kesalahan penanaman ya, karena potrainya kecil jadinya nyabut benihnya susah sehingga akarnya tidak bisa tercabut semua sehingga tanaman stres dan susah untuk berkembang. Nanti akan kita dekati, kita video lebih dekat perbedaan untuk tanamannya ya. Untuk yang ini kita siapkan dulu lahannya ya sambil menunggu hujan, karena hujannya sangat jarang sekali. Ini kapasitas 500 biji ini sudah saya siapkan. Sudah saya kasih pupuk dasar juga di dalamnya. Tinggal menunggu hujan. Kita tinggal nanam, entah nanti kita semai dulu atau tanam langsung di lahan. Karena penanaman langsung di lahan saya baru melakukan kali ini dan alhamdulillah kok berhasil, karena kemarin karena hujannya itu seminggu hujan terus ya, jadi alhamdulillah dia langsung bisa tumbuh dengan baik. Ini adalah melon usia sekitar 20 setelah tanam. Jadi dia ini sekitar usia 20, namun perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi sangat subur sekali mungkin tanahnya ya, atau mungkin karena pupuk dasarnya juga. Jadi semua tumbuh serempak dan alhamdulillah bagus. Ini udah usia 20. Untuk daun-daunnya bagus semua. Ada sih terserang jamur sedikit-sedikit, wajar lah ya. Ini 4 bungkus melon jenis Amanda Taffy dengan metode penanaman tanam benih langsung di lahan ya. Kita lihat pohonnya bagus. Pupuk dasarnya ini kita gunakan NPK 1616 dan Ponska Plus ya, yang putih itu. Cuman itu aja, dan kita hanya menanam sedikit sekali. Hanya kita tabur-taburkan sedikit dan alhamdulillah bagus juga. Yang putih-putih ini sebenarnya cuman ini ya, obat jamur sama kalsium ini. Jadi untuk menanggulangi jamur kita semprot 2 hari sekali. Di usia yang 20 ini sudah saya lakukan pemotongan sulur ya.
Jadi sulur yang pertama ini udah saya potong, dan yang kedua ini udah saya potong. Kebetulan sulurnya banyak banget ini, ada 4. Ini ada 4. Saya hanya menggunakan sistem engkel karena menurut saya sistem engkel itu lebih mudah bagi saya pemula. Sistem engkel itu sangat membantu sekali. Jadi kita hanya memantau satu lajur batang utama ya. Kita sisakan satu lajur batang utama. Dan alhamdulillah untuk pengalaman yang kemarin-kemarin itu, untuk melonnya kita mendapatkan melon dengan berat 3 kilo lebih ya untuk satu pohonnya. Jadi dengan menggunakan sistem engkel itu kita akan membuahkan masing-masing pohon itu satu. Sebenarnya untuk yang sudah berpengalaman bisa sih menggunakan menyunat ya. Kita potong yang lajur utama, kita sisakan sulur pertama dan kedua untuk dibuahkan 2 atau bahkan mungkin 3 bagi yang sudah berpengalaman. Tapi untuk yang belum berpengalaman, menurut saya lebih baik menggunakan sistem engkel saja. Kita atur jarak antar bedengan, kita atur juga jarak antar tanaman, antara yang satu dengan tanaman yang lain. Jangan terlalu dekat karena sangat berpengaruh terhadap kelembaban ya. Dan alhamdulillah untuk yang dulu, pengalaman yang dulu, yang video udah saya upload dulu, hasilnya alhamdulillah bagus. Ini udah ada 10 hari kalau nggak salah, ini nggak hujan sama sekali. Kita nunggu hujan karena untuk sekian banyak tanaman ya, sekitar 4 bungkus ini ya. 4 bungkus itu kalau satu isinya 600, itu 2424 ya, 2400 pohon ini. Kalau kita nggak siapkan air, wah bisa kekeringan nanti ini. Satu-satunya jalan kita kotor manual, makanya kita sediakan di sana 1 buah bul dan 3 buah drum air untuk penyiraman secara manual. Alhamdulillah untuk secara keseluruhan melon yang saya tanam benih langsung di lahan, alhamdulillah tumbuh semua ya. Ada sih sebagian yang sulam itu ya, ini sulaman ini. Dia udah nggak ngejar, padahal cuma selisih 3-4 hari aja udah nggak ngejar tingginya. Cuman ya dia bisa tumbuh juga, tapi sebagian besar alhamdulillah tumbuh. Dan untuk kualitas tanamannya bagus juga. Ini yang melon jenis Amanda Tavi yang saya tanam langsung benihnya di lahan. Ini daunnya bagus. Kita udah baru melakukan pemupukan pertama. Kita gunakan NPK 1616, Ponska Plus, dan KNO merah. Jadi kita gunakan 3 pupuk itu untuk pengocoran pertama di usia 15 hari setelah tanam. Untuk jenis tanamannya nih, saya rasa untuk melon Amanda ini bagus nih, batangnya besar-besar. Dengan batang yang besar seperti ini, saya yakin nantinya insya Allah buahnya juga akan besar.
Untuk penyepraian 2 hari sekali ya, mulai usia 7 hari, kalau nggak salah dulu 7 hari kita spray menggunakan fungisida ya. Fungisidanya kalau nggak salah antrakol sama ditan aja. Kita gunakan perekat juga, dan kita gunakan gandasil daun yang berwarna hijau itu untuk memberikan nutrisi kepada tanaman ya, pada daun kita gunakan gandasil daun. Baik, ini untuk melon yang saya tanam dengan cara tanam benih langsung di lahan. Ini, nah, ini kualitasnya bagus. Kalau memang bisa menggunakan cara ini, kita akan menghemat tenaga dan biaya, karena kita bisa langsung. Jadi caranya, misalnya ini tanaman ya, kita basahi dulu lubangnya. Kita menggunakan organik, pupuk organik waktu itu ya. Kita gunakan pupuk organik, kita campur, kita basahi, kemudian kita tusuk untuk tempat benihnya. Kemudian benihnya kita tanam dan kita tutup dengan menggunakan organik. Tapi sebelum itu, untuk benihnya kita rendam dulu. Kita rendam semalam, kemudian kita tiriskan dan kita bungkus dengan menggunakan daun pisang ya, daun pisang atau kain yang basah selama semalam. Setelah keluar akar perakarannya ya, yang kecil, baru kecil sedikit itu, langsung kita tanam. Ini hasilnya. Kemudian akan saya tunjukkan yang hasil dari semai dengan menggunakan potrai. Nah, ini adalah melon jenis yang sama, Amanatae, cuman saya gunakan potrai untuk tempat persemaiannya. Jadi pada saat penanaman, kemungkinan kita kan banyak orang ya, karena panas juga kondisinya, jadi banyak yang mati pada saat kita pindah. Panasnya bukan main waktu itu, meskipun hujan tapi cuacanya panas. Setelah hujan tuh panas banget, sehingga banyak yang mati. Terus pada saat pemindahan, mungkin pencongkelan atau pencopotan bibit pada potrai pada saat pemindahan itu, akarnya tercabut, sehingga hasil tanamannya tumbuhnya nggak maksimal. Mungkin karena pengaruh stres juga ya, karena stres juga tanamannya akhirnya seperti ini, jelek sekali. Ini juga sudah saya lakukan pemupukan pertama sama, padahal ini usia 20 ini, seperti ini. Bisa dikatakan gagal ini untuk melon yang saya gunakan potrai. Tapi mudah-mudahan bisa tumbuh lah, lumayan lah ya. Satu bungkus yang ini habis 2 bungkus. Jadi kita habis 2 bungkus, kita gunakan potrai tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, ini banyak juga yang tidak tumbuh ya, banyak yang tidak tumbuh. Kalaupun tumbuh, hasilnya pun nggak bisa seragam. Jadi itulah perbedaan ya antara ditanam benih langsung di lahan dengan menggunakan tray semai. Jadi menggunakan tray semai itu untuk perkecambahan pertumbuhan pada saat penyemaian bagus, cuman pada saat pindah tanam itu kita yang kesusahan. Jadi sebenarnya menggunakan persemaian itu juga bagus juga. Untuk yang pertama dulu,
yang dulu saya gunakan untuk yang pertama itu saya menggunakan semai juga. Cuman saya menggunakan percampuran tanah dan kompos. Kemudian saya buat bulatan-bulatan untuk tempat bibitnya itu disusun rapi, kasih air, dibasahi, terus kita tanam di situ di bulatan-bulatan itu. Jadi pada saat pemindahan tanaman kita hanya mengambil bulatan-bulatannya itu, dan bulatan-bulatan itu tidak merusak akarnya. Namun dengan menggunakan tray semai, saya mengalami kesulitan. Saya sendiri ya, nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain ya, mungkin mudah atau gimana, atau mungkin saya yang kurang tahu bagaimana cara mencabutnya. Tapi kalau untuk melon susah banget. Tapi kalau untuk cabai oke lah, karena cabai pohonnya keras ya, jadi kuat, jadi bisa ngikut semua itu akar sama tanahnya. Tapi kalau untuk melon saya udah 2 kali ini dan gagal, tumbuh pun gak seragam. Nah ini air untuk pengocoran. Ini tray semai saya yang saya gunakan, lubang 200. Pada saat disemai bagus semua, cuman pada saat dipindah tanam akarnya tertinggal dia. Akhirnya dia tidak tumbuh dengan maksimal. Baik itu perbedaan penanaman melon dengan menggunakan persemaian dan tanam benih langsung di lahan. Tinggal teman-teman semua mau pakai persemaian atau tanam benih langsung di lahan. Karena setiap orang berbeda-beda, setiap cara berbeda-beda, pengalamannya juga berbeda-beda. Pilih yang terbaik. Jangan sampai kita ngikut tapi akhirnya malah menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Sekian video dari saya ya. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman, karena baru kali ini juga saya upload video ya, karena saya juga sambil memantau perkembangan melon saya. Alhamdulillah untuk yang tanam benih langsung dapat tumbuh dengan baik dan bagus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.